Hai Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami hadir spesial live tribunsorong.com. Saya jurnalis tribunsorong.com bersama Pak Bupati Raja Ampat di kediaman beliau di Jalan Masjid Raya Waisai. Ini adalah spesial 2 dekade HUT Kabupaten Raja Ampat ke-20 tahun. Bersama kami sore hari ini menjelang setelah HUT tadi ada Pak Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih kami hadir di kediaman Bapak. Hari ini spesial HUT Kabupaten Raja Ampat. Oke Tribuners, sebelum kita berbincang mengulas apa yang disiapkan, apa saja yang telah dilakukan merayakan HUT ke-20 atau 2 dekade ini, saya mengawalinya Pak. Kalau tadi Pak Bupati di HUT upacara pakai pantun Pak. Saya juga mau pakai pantun ini Pak, saya siapkan ya Pak. Ada 2 Pak. Pergi kebun bawa bekal ketupat, melintasi jalanan berdebu dan bergelombang. Selamat ulang tahun ke-20 Kabupaten Raja Ampat, semoga makin maju dan terus berkembang. Oke. Mantap. Yang kedua Pak, berwisata menikmati panorama indah ke Pulau Salawati. Pulau-pulau di Raja Ampat bikin hati berbinar terpesona. Ayo dukung Pak Bupati Abdul Faris Umlati membangun daerah agar semakin tenar senusantara. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke Pak Bupati, spesial HUT 2 dekade Pak. Kita akan berbincang mengenai sektor-sektor yang sudah dipersiapkan oleh Pak Bupati. 2 dekade ini bukan waktu yang singkat, tapi Pak Bupati mengawalinya dan sebagai anggota Dewan dulu, Wakil Ketua DPRD Pak 2 periode, Bupati Raja Ampat 2 periode. Tentunya daerah ini sudah sangat hafal, ibarat seluk-beluk Pak. Oke, dari sekian sektor, kita akan mengulas dulu di awal ini adalah sektor pariwisata Pak. Nanti juga ada di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan. Sektor pariwisata Pak, ini bagaimana pengembangan atau program-program jangka pendek, kemudian menengah dan panjang itu apa yang disiapkan oleh Pak Bupati yang sudah berjalan, kemudian apalagi yang perlu digenjot lagi kira-kira Pak Bupati. Monggo. Baik, terima kasih Tribun Sorong.com. Sorong.com ya. Saya Abdul Faris Umlati, Bupati Raja Ampat. Ya, hari ini kita bersama Tribun tadi menyelesaikan HUT acara atau upacara hari ke-20 Kabupaten Raja Ampat. Tentu dalam HUT ini saya pribadi maupun kepala daerah punya pesan kepada kita yang ada di kabupaten untuk tentu selalu berkomitmen menjaga dan mendukung pemerintah dan mengawal berbagai program-program pembangunan yang sudah kita jalankan selama kurang lebih 20 tahun ini. Dan juga yang sedang atau yang nantinya menjadi harapan-harapan kita ke depan. Kita butuh satu komitmen bersama, yaitu tanggung jawab. Pembangunan ini besar kecilnya, masa depan kabupaten ini bukan tanggung jawab bupati saja dan pemerintah, tetapi juga melibatkan semua komponen masyarakat, stakeholder yang berkepentingan di atas tempat ataupun negeri para leluhur, para raja ini. Untuk merefleksi daripada perjalanan Raja Ampat yang sudah 20 tahun, saya katakan ini bukan waktu yang panjang, sebenarnya masih waktu sangat pendek sekali. Membangun Raja Ampat ini beda dengan sebuah kota ataupun kabupaten yang ada dapat dijangkau melalui antar kabupaten dengan kabupaten itu pada posisi di daratan yang besar gitu. Raja Ampat ini 2.714 pulau. 2000 Pak? Iya, dia bertebaran 2.714 pulau. Itu diidentifikasi oleh Badan BIK dari Kemendagri. Itu baru 70%. Yang baru dinamai ya, pulau-pulau yang baru dinamai Pak ya.
Raja Ampat berbatasan juga dengan negara yaitu Republik Palau. Ya. Ada juga dengan Halmahera, ada juga dengan Maluku Timur, Maluku apa gitu, dan juga di Kota Sorong. Membangun Raja Ampat ini tentu secara archipelago dari pulau ke pulau mempunyai tantangan dan kesulitan yang sangat tinggi. Ya. Saya terus terang tidak sama dengan kita di kota ya, di satu ibu kota yang gampang, mudah aksesnya, jangkauannya, dan koordinasinya. Apalagi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah itu sangat pendek sekali. Kita ini sangat jauh dan berjauhan. Harus ada sebuah komitmen besar untuk kita bersama. Jadi sekali lagi, saya sebagai bupati dan kepala daerah selalu berpesan kepada seluruh komponen yang ada, utama dan yang menjadi harapan kita yaitu adalah semangat kita yang besar. Dan menjaga apa yang sudah diberikan baik dari leluhur dan juga pemerintah yang Republik Indonesia hari ini kepada kita. Kalau kita berbicara prioritas Pak dalam suatu pemerintahan daerah, tentu kita punya program-program prioritas sektor-sektor yang mau kita garap. Raja Ampat sudah dinobatkan menjadi kawasan destinasi super prioritas, DSP sebagai destinasi Bali Baru gitu, yang sudah di-endorse oleh Pak Presiden, kemudian Pak Menteri. Lah, ini bagaimana kita implementasinya, kemudian kita tangkap ini, Pak Bupati, apa yang kemudian setelah booming, Pak, ketika orang Papua Barat Daya itu masih asing, Pak, itu provinsi baru ya kan. Tapi ketika orang berbicara Raja Ampat, tahu saya itu lokasinya yang eksotis, yang bagus gitu, Pak. Nah, ini apa Pak yang kemudian kita tangkap, kita implementasikan? Saya terima kasih, memang dengan keputusan Presiden, saya lupa kalau tidak salah di tahun 2020. Iya, nomor 17 itu Raja Ampat masuk dalam 10 prioritas. Ya, DSP Pak, destinasi super prioritas. Kita tidak masuk dalam super prioritas. Ya. Oh, yang 5 ya, 5 dari kemarin. 10 dibagi 5 lagi. Bagi 5 lagi. Salah satunya Raja Ampat tidak mendapat dalam super prioritas. Keputusan Presiden itu dengan angka-angka yang cukup, menurut saya cukup mendukung nanti kalau itu diimplementasikan ataupun dicairkan gitu pada kita dalam mendukung semua sektor, baik itu prasarana, objek wisatanya, tetapi juga transportasinya, dan juga berkaitan dengan pembinaan terhadap para UKM dan juga transportasi yang benar-benar bisa terjangkau dengan baik. Namun kita tahu bahwa COVID ini kita terkendala, terutama daerah-daerah wisatawan atau daerah wisata, langsung anjlok. Iya, gitu Pak. Dan ini kita di tahun 2023 terus terang kita mulai membenah diri. Karena tanpa mengurangi semangat, Raja Ampat sudah masuk pada memiliki sertifikat UNESCO, Geopark. Ini suatu tantangan dan satu pekerjaan rumah yang besar nanti untuk kita di waktu-waktu yang akan datang. Kenapa? Saya katakan ini sebab secara mindset orang yang berduit, orang yang punya uang, dia di dalam mengunjungi sebuah destinasi objek-objek wisata, yang paling utama dicari adalah apakah ini telah direkomendasikan oleh UNESCO atau tidak. Hari ini Raja Ampat sudah masuk dalam satu piagam UNESCO untuk geoparknya. Makanya menjadi sebuah keharusan. Apa istilahnya, datang ke Raja Ampat. Pekerjaan besar tadi saya katakan yaitu kita harus bagaimana siap, pemerintah harus siap dengan regulasi-regulasinya, dan masyarakat juga, pelaku usaha juga, terutama para UKM juga harus tumbuh, juga menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan para wisatawan yang ada. Baik Pak, Tribuners, ya banyak pekerjaan rumah tentu karena itu tadi disampaikan oleh Pak Bupati, akses ke sini ini luar biasa Pak. Kalau dari Jakarta ke sini sudah tentu ongkos tiketnya Pak. Ya, betul. Belum lagi ketika tiba di Sorong harus naik kapal lagi Pak. Tapi saya lihat kemarin barengan pas ke sini, pas mau hadir di HUT ini adalah banyak bule Pak. Dan mereka ketika googling itu ya niatnya memang mau ke Raja Ampat. Ya, artinya mereka mengenyampingkan hal itu hanya demi penasaran. Betul. Nah, ini bagaimana kita mempermudah akses itu Pak? Kira-kira
apakah memang kita menyediakan khusus kapal-kapal wisata bagi baik backpackeran lah Pak. Kalau premium ini kan memang kelasnya yang memang punya duit, yang memang punyanya cuma jalan-jalan Pak. Jet class ya. Ya, gitu Pak. Tapi ketika pemerintah daerah menyiapkan nggak ini yang kemudian untuk kelas menengah ke bawah nih? Ya. Ada nggak itu sejauh ini Pak? Sejauh dan beberapa tahun ini sepanjang saya jadi bupati periode pertama, selalu kita giat-giat terus, kita tingkatkan terus berkaitan dengan pola pelayanan terhadap pengunjung ataupun para turis yang datang menginap di homestay. Ini bukan resort, kita bicara homestay. Karena pemerintah daerah juga beriring untuk membangun dan memberikan dukungan terhadap para pelaku usaha yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya masyarakat Raja Ampat, yaitu homestay yang ada. Saya sepanjang menjadi bupati kemarin sampai hingga hari ini, kemarin terus terang saja dengan COVID ini berbagai hal ataupun mengalami hal yang sangat yang turun sekali, jatuh mereka dalam usaha. Jadi pertama begini mau saya, masyarakat Raja Ampat ini kan awalnya sudah masyarakat nelayan gitu. Masyarakat nelayan. Hari ini dengan Raja Ampat menjadi sebuah tujuan destinasi, tujuan wisata internasional, masyarakat mulai rubah pola hidupnya. Akhirnya banyak sekali tumbuh itu homestay. Kita kalau sebelum COVID kurang lebih ada sekitar 38 homestay. Homestay yang dimiliki oleh masyarakat Raja Ampat, asli Raja Ampat. Ini satu keberhasilan menurut kami dan selalu kami tingkatkan mereka untuk bagaimana pelayanan dan juga bisa berkomunikasi dan menjadi menjadi tuan ataupun yang istilahnya menyambut tamu itu dengan baik supaya mereka nyaman di sini. Akhirnya dalam perjalanan yang saya lihat itu semua hampir hilang gara-gara COVID kemarin. Pak ya. Tetapi sampai hari ini juga kita sudah tingkatkan. Jadi pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan memberikan dukungan terhadap para homestay. Ada juga kita berikan perabot-perabot di dalam homestay itu sendiri, terus juga ada pembangunan homestay yang dimiliki oleh masyarakat. Kalau saya kurang sejauh ini yang saya pastikan itu mungkin sudah melebihi daripada 70-an. 70-an Pak. Seingat saya itu kami setiap tahun ada membangun homestay. Di seluruh daerah-daerah yang memiliki objek-objek wisata ya Pak ya. Berarti ada pendampingan, kemudian ada bantuan juga, ada berupa material, ada pelatihan untuk mereka juga bagaimana bisa berkomunikasi secara baik dengan para, supaya mereka bisa language-nya itu berbahasanya dengan baik, komunikasinya dengan baik. Conversation lah istilahnya. Baik. Kemudian wisatawan, tentu ini adalah tujuan internasional Pak. Pengawasan terhadap orang asing ya tentunya sudah kita perketat kemarin dari laporan mulai dari pintu masuk Sorong, kemudian juga di Raja Ampat ini agar kontribusi atau PAD ini terkelola secara baik gitu. Iya, memang kita dalam hal ini regulasi yang ada, yang pertama kali juga yang kita lahirkan itu di seluruh Indonesia yaitu Perda peraturan daerah. Untuk dalam membentuk Badan Layanan Umum Daerah. Layanan umum daerah pertamanya bukan layanan umum daerah tapi UPTD, unit pelayanan terpadu daerah, daerah untuk bidang konservasi. Namun dalam perjalanan lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2014 yang namanya konservasi ataupun perikanan itu, kelautan itu diambil alih oleh provinsi. Memang dalam pelaksanaan implementasi program tersebut ada pembiayaan yang kita kenakan. Semua itu guna untuk memonitoring dan mengawasi para wisatawan asing yang datang, tapi juga terutama adalah menjaga kelestarian daripada ekosistem yang ada di daerah-daerah konservasi itu sendiri. Terus terang dengan kita menyerahkan P3D ke provinsi, sampai hari ini belum ada regulasi yang mendukung kami di Kabupaten Raja Ampat untuk bisa
menjaga potensi yang ada. Ini sangat disayangkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap dengan lahirnya Provinsi Papua Barat Daya, sebagaimana juga saya sudah komunikasi dengan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, akan dilakukan pelimpahan tugas kepada kami. Jadi serahkan lagi ke sini lah Pak ya. Supaya kami menjaga itu daerah-daerah itu. Ini diharapkan bahwa ada bukan pungutan, ada iuran yang mereka harus berikan kepada daerah sebagai pendapatan daerah, tetapi sudah diatur dalam peraturan daerah itu sekitar 70% itu diserahkan kepada BLUT itu sendiri untuk menjaga dan mengawasi daerah konservasi. 30% itu untuk masyarakat yang ada sekitar 10% ada sekitar masyarakat dekat objek wisata. Dalam pengembangan usaha, 20% kalau tidak salah atau 15% itu masuk sebagai pendapatan asli daerah. Seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa kami minta dukungan dari semua pusat maupun provinsi berkaitan dengan wisata Kabupaten Raja Ampat. Kalau kita berbicara dukungan ya Tribuners, bagaimana ini sektor adalah yang membutuhkan banyak pihak. Kemudian juga punya multiplier effect atau efeknya domino, Pak. Ya kan, mulai dari bukan hanya perhotelan, dari daerah juga, kemudian masyarakatnya, UMKM-nya juga akan tumbuh ketika kita harus memang konsen itu daerah kita akan menjadi daerah wisata. Lalu kemudian bagaimana pemerintah daerah menggandeng pihak-pihak ini, Pak? Pelaku pariwisata, kemudian mungkin dari HPI atau dari rekan-rekan lain yang peduli terhadap pariwisata yang memang ini juga se-Indonesia rujukannya ini yang kita jual. Raja Ampat ini menjadi jualan itu, Pak. Ini bagaimana sejauh ini koordinasi dengan para stakeholder ini, Pak? Kalau Raja Ampat ini sebenarnya tidak usah dijual lagi. Sudah laku dia. Terus terang saja di mana-mana tempat saya pernah diinformasikan oleh teman kayak di Prancis, kayak di Itali, itu kayak MRT itu atau kereta-kereta di bawah tanah itu semua dinding-dinding kereta itu ditempel flyer, Pak. Iya. Flyer Raja Ampat, Pak. Iya, flyer Raja Ampat. Jadi secara promosi juga didukung oleh Kementerian Pariwisata. Tentu sekali lagi bukan sebuah pernyataan kosong belaka bahwa Raja Ampat ini tidak usah dipromosi. Memang betul apa yang tadi disakatakan bahwa walaupun Provinsi Papua Barat, walaupun juga itu Provinsi Papua Barat, orang tahu cuma Raja Ampat. Sekali lagi memang PR besar ya, pekerjaan rumah. Kalau tugas saya sebagai kepala daerah dengan masyarakat dan seluruh pelaku-pelaku usaha wisata, kita harus konsisten dan komitmen untuk berada pada suatu regulasi yang dibuat kita bersama, dalam artian bahwa peraturan-peraturan yang kita buat, baik itu peraturan daerah, baik juga itu peraturan bupati, perbub, untuk menjaga arusnya wisatawan yang masuk dan keluar. Berkaitan pula terhadap kelestarian ekosistem yang dimiliki oleh Raja Ampat. Karena Raja Ampat ini sebenarnya yang menjadi tujuan orang datang ke Raja Ampat itu sebenarnya adalah underwaternya. Karena dikenal sebagai dunia bawah laut yang number one, yang terindah di dunia. Bukan terbesar, tapi terindah di dunia. Dan itu bisa kita ikuti bagaimana kunjungan para wisatawan mancanegara. Betul, Pak. Itu datang ke, dan kalau di akhir-akhir bulan ini memang banyak sekali para kunjungan dari Eropa, dari Amerika, yang memang benar-benar Raja Ampat ini sudah menjadi tujuan, katakan awal atau tujuan akhir daripada para diver dunia untuk datang dive di Raja Ampat. Itu betul, Pak. Dan saya juga sudah ngobrol kemarin dengan turis yang dari Italia itu sama Estonia, Pak. Mereka ke sana, saya mau ke Raja Ampat. Raja Ampat mau ngapain? Saya mau diver. Betul, diver. Nah, ketika seperti itu mereka kemudian Google, Pak. Saya sempat ngintip, Pak ya. Google itu apa yang dicari di sana? Ya penyewaan. Yang mau snorkeling, mau diver, mau apa peralatan, kemudian mereka carinya research. Artinya ini juga butuh guidance, Pak, terhadap mereka-mereka ini. Guide yang baik. Iya, bagaimana mereka ini di sana itu apakah memang sudah informasi-informasi ini kita sudah masif gitu, Pak. Ya. Misal di helpdesk atau media center atau apapun itu di gerbang-gerbang yang memang menjadi akses
para wisatawan. Sentra informasi gitu. Iya. Ya. Karena memang saya melihat memang dari Google itulah Betul. dia mencari informasi tentang Iya. Raja Ampat. Memang Gitu, di dalam website kita Raja Ampat juga sudah ada sebenarnya. Iya. Cuma sekali lagi memang ada kita masuk pada rasa apa orang bilang apa katanya pemulihan gini. Iya. Ya. Kalau tahun-tahun awal saya jadi bupati dan 5 tahun terakhir, 5 tahun awal itu kita genjot sekali. Kita ajak operator, ajak juga operator kapal, operator resort, operator juga dive, operator guide sendiri, dan semua yang berkaitan terhadap dunia wisata, dunia pariwisata. Kita lakukan itu dan berkoordinasi dengan baik. Hari ini sebagaimana kita kemarin kebijakan kita hanya kita berikan itu sekitar 40 kapal LOB. Itu yang kapal-kapal pinisi itu. Pinisi ya. Okay. Namun sekarang sudah kita tidak bisa lagi membatasinya. Sudah kurang lebih 200 kapal yang masuk di Raja Ampat. Kapal-kapal LOB. Artinya mereka juga dari luar itu sudah masuk. Iya, mereka memang datang dari berbagai perjalanan yang ada di Nusantara, baik dari Labuan Bajo. Kalau di saat sekarang ini mereka sudah pindah ke Labuan Bajo lagi. Oke. Karena ini pergantian biasanya begitu. Cuaca dan pancaroba yang ada. Tentunya, ya kenapa kita tidak batasi lagi, karena daripada kita batasi, mereka datang sendiri tanpa, artinya diam-diam masuk terus terjadi ada kapal yang masalah dengan karang dan lain-lain, ya rugi dong kita daerah ini, masyarakat juga, terutama ya warisan anak cucu juga Raja Ampat, kira-kira begitu. Artinya pintu masuk di sana ketika mereka ke sana itu ada spot. Semua sudah kita jaga Pak? Sudah tersistem sebenarnya. Sudah tersistem sebenarnya ya. Sebenarnya sudah, kita punya belut ini cuma hanya itu tadi, belut ini masih dimiliki oleh provinsi. Jadi secara sistem kalau operator dia akan tetap secara sistem dia terbaca bahwa ada kunjungan, ada siapa-siapa yang wisatawan yang masuk ke sini. Oke. Ya, begitu. Baik, Tribuners, itu tadi kita mengulas tentang pariwisata panjang ya kan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak. Tetap di spesial 2 dekade HUT Kabupaten Raja Ampat bersama Pak Bupati Abdul Faris Umlati. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Oke, Tribuners, masih bersama Pak Bupati Raja Ampat, Pak Abdul Faris Umlati. Tadi kita sudah mengulas panjang lebar mengenai pariwisata, Pak. Kemudian kita akan berbicara di sektor lain, Pak. Adalah sektor di ketenagaan kerjaan. Ya, kemarin sudah Raja Ampat mendapatkan penghargaan ya, Pak, ya, penghargaan. Berturut-turut juara 1. Ya, Paritrana, Pak, ya. Paritrana Award. Ya, Paritrana Award kemudian. Nah ini, kalau kita bisa ulas, nih apa yang kemudian ini dari Raja Ampat ini diganjar penghargaan itu, Pak? Inovasi yang sudah dilakukan itu apa sehingga layak mendapatkan penghargaan itu, award itu, Pak? Silakan. Baik, kita ketahui bahwa sekali lagi Raja Ampat ini kan wilayahnya hampir semua lewat laut, perairan ya, daerah pulau-pulau dan lain-lain. Kendala di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan masyarakat di Raja Ampat ini
Itu biasanya saya melihatnya begini, waktu saya masih di DPR, kebiasaan orang Raja Ampat, tapi saya lihat mungkin pada umumnya sebagai manusia biasa, kalau ada berisiko sekali dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, terutama para tenaga kerja yang tidak mendapat upah per bulan ya, atau mungkin selain pegawai negeri gitu maksud saya, ataupun karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan yang ada. Iya, iya. Sekali lagi masyarakat Raja Ampat ini dulunya adalah masyarakat dan hingga sekarang itu masyarakat nelayan. Iya, mayoritas Pak ya. Mayoritas, dia hampir kehidupannya mereka di laut dan juga di hutan sebagai petani. Tentu kita tahu bahwa resiko dalam kondisi di laut maupun kondisi di darat itu pasti ada. Dan cukup tinggi kalau saya lihat di laut. Kenapa? Ya dia harus mancing dengan demburan ombak dan juga angin yang kencang, sangat berisiko tinggi sekali terhadap masyarakat. Oleh karena itu, sewaktu saya jadi bupati, dan itu sudah diawali pikiran saya waktu dari DPR, ini harus ada sebuah regulasi atau kebijakan pemerintah untuk memberikan daya dukung terhadap keselamatan kerja mereka. Walaupun sifatnya itu mereka pemancing atau penelayan, tetapi itulah pekerjaan mereka. Betul. Jadi saya anggaplah mereka itu adalah pekerja untuk kehidupan keluarganya, tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Saya dengan Badan BPJS ini, Ketenagakerjaan, kita diskusikan, dan akhirnya di tahun 2018 dilahirkanlah suatu peraturan daerah untuk menjadi rujukan antara pemerintah dan BPJS Tenaga Kerja memberikan jaminan keselamatan kerja terhadap para pekerja non-upah. Betul Pak. Jadi hingga sekarang 2023 berarti kalau 2018, 19 sorry, kita waktu 2018 itu dengan Perbub dan juga per 2019 dengan Perda. Berarti sudah kurang lebih 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. 5 tahun. Sebagaimana pula kerjasama ini dijalankan dan dijalani sangat sekali memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Terutama budaya masyarakat itu di Kabupaten Raja Ampat ini, kalau ada, ya terus terang rumah sakit kita di Raja Ampat ini cuma satu saja di Waisai. Tapi kami juga punya rumah puskesmas Pratama dan juga ada puskesmas pembantu di mana-mana pulau yang ada maupun di kampung. Tetapi sekali lagi kalau ada masyarakat yang mengalami sakit dan mau dilakukan rawat inap, ada di rumah sakit Waisai. Ada contoh kasus dia berobat dan akhirnya meninggal. Meninggal itu keluarga mau untuk dibumikan atau dimakamkan di kampungnya. Oh iya. Terus terang aja kan, kalau ke kampungnya harus lewat laut. Artinya harus menggunakan sebuah transportasi yang memadai untuk membawa jenazah ke kampung tersebut. Dan tentunya berisiko sekali karena juga pertama dengan cuaca dan keadaan laut, tetapi juga perlu sebuah armada yang cukup layak untuk itu. Ujungnya tetap harus pembiayaan yang cukup besar gitu. Kurang lebih kalau mungkin sekitar 15 sampai 25 juta itu harus dikeluarkan untuk mengantar jenazah ke kampungnya. Dari kota Waisai, ibu kota Raja Ampat, ke kampung yang ada. Biar itu yang terdekat maupun yang jauh. Saya perkirakan itu rata-rata 15 sampai 25 juta. Terus terang saja kalau masyarakat kita tahu di kampung ini kan dalam kehidupan per kapita mereka juga tidak besar karena mereka juga hidupnya adalah nelayan tetapi juga petani. Penghasilan mereka tuh tidak menentu. Disinilah kehadiran pemerintah menurut saya. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Supaya ada harapan, ada satu kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan BPJS Tenaga Kerja terhadap keselamatan kerja masyarakat itu sendiri. Supaya benar-benar masyarakat juga merasakan apa yang menjadi program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap masyarakat itu sendiri. Karena kita sudah menjalankannya 5 tahun, terus kita juga 2 kali berturut-turut mendapat Paritrana Award, 2021, 2022, dan 2023 ini juga kami kembali menjadi salah satu nominasi. Yang sudah dilakukan penilaiannya, mudah-mudahan
kita juga berharap kita juara satu kembali. Kalau ini juara satu kembali, Hat-trick, berarti Pak. 3 kali hat-trick berturut-turut ini. ya? 3 kali berturut-turut. Terus terang memang peraturan daerah itu yang kami keluarkan adalah peraturan yang pertama di seluruh Indonesia 514 kabupaten kota plus 34 provinsi. Sebelum Papua Barat Daya ada. Inovasi yang tidak ada di daerah lain. Ini spektakuler menurut saya. Karena seluruh daerah menjadi rujukan, Raja Ampat menjadi rujukan untuk dikunjungi atau didatangi untuk studi banding para kabupaten kota maupun provinsi untuk bagaimana kebijakan kepala daerah, pemerintah daerah itu memberikan jaminan keselamatan kerja kepada warga atau masyarakatnya, masyarakat Pak. pekerja non-upah. Non-upah. Kami melakukan inovasi, pertamanya kami lakukan untuk non-ASN yaitu honorer. Terus kita lakukan lagi inovasi kepada kepala kampung dan aparat kampung dan juga ketua Bamuskam dan anggota Bamuskamnya. Nah, terus kita masuk lagi, kita perluas lagi kaferet itu sendiri, kita berikan kepada tokoh-tokoh agama, baik itu pendeta, baik itu juga para hamba Tuhan yang lain, para hamba, katakanlah di gereja-gereja, di tokoh-tokoh, tapi juga ada imam, para muazim, kita juga klaim, walaupun kita tahu bahwa pelayanan mereka itu semata-mata karena memang sang Halik, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi tentu mereka karena dengan ketulusan mereka datang untuk menjadi imam di masjid-masjid yang ada. Perlu harus ada jaminan keselamatan kerja. Karena kita tahu bahwa mereka dari rumah ke masjid mungkin ada berisiko juga berkaitan dengan kendaraan ataupun lalu lintas yang ada. Dan juga mungkin bukan mungkin. Terus kami kembangkan lagi, kami besarkan lagi. TKBM kita klaim lagi. Untuk diberikan jaminan keselamatan kerja. Jadi TKBM di Raja Ampat ini dan juga ojek-ojek yang ada di Raja Ampat sudah menjadi coveran kita. Sudah di cover, Pak ya. Jadi Raja Ampat ini sudah melebihi daripada klaim kami itu melebihi daripada jumlah masyarakat tenaga kerja non upah. Jadi kalau orang kata di daerah lain mungkin 100%, kami sudah 113,26%. Jadi tinggal kelapa, saya katakan mungkin ikan di laut, terumbu karang di laut, burung-burung yang terbang di Raja Ampat ini yang belum kami klaim saja. Kalau masyarakat pencari upah, pekerja pencari upah, non upah sudah tercover, melebihi dari 100%. Makanya saya bangga program ini sangat sekali tersentuh dan dirasakan oleh masyarakat. Kejadian baru saja tadi saat dimana kita habis upacara HUT itu dan kita juga menyerahkan klaim daripada masyarakat terhadap BPJS Tenaga Kerja, ada seorang ibu yang semua menangis, terima itu satu bentuk dari kebahagiaan. Tapi ibunya yang satu dia tidak mampu untuk menahan air mata dan suaranya. Akhirnya kita semua jadi sedih juga, terharu juga melihat itu. Karena kehilangan suaminya dan dia bisa mendapat 42 juta. Ini sesuatu hal yang tentu bisa, kita pada prinsipnya dan awalnya berkaitan dengan ini apa namanya BPJS Tenaga Kerja ini sebenarnya esensinya bahwa kita tidak mau ada pencari kerja ataupun kepala rumah tangga itu sendiri yang non tenaga kerja non upah ini dia ke laut, dia jadi tukang, dia jadi TKBM gitu, bongkar muat, terus dia meninggal, bagaimana keadaan suami, istri dan anaknya? Berarti akan lahir lagi keluarga miskin baru. Maka itu pemerintah harus memberikan sebuah stimulan. Ya minimal kalau tadi saya bilang 15 sampai 25 juta kalau memang dikubur di kampungnya, kalau tidak di sini saja berarti dengan uang segitu walaupun kita tahu tidak maksimal dan tidak optimal, setidaknya dia bisa meneruskan hidupnya untuk memberikan makan terhadap anak-anaknya ataupun istri yang ditinggalkan oleh suami. Kira-kira seperti itu. Kalau itulah yang menjadi inovasi Pak ya, ceritanya, tapi gitu. Tentu ini butuh anggaran, support anggaran. Ini bagaimana sih kita mengelola ini, membagi plot-plot anggaran dengan APBD Raja Ampat berapa Pak? 1,2 triliun. Nah, ini membagi ini dengan kita kalau bicara pembandingnya sangat kecil sebenarnya. Kalau karena setiap tahun kita membiayainya 5 miliar, 5 sampai 6 miliar. Tapi klaim yang diberikan oleh BPJS itu tahun 2002 ada sekitar 14 miliar. Kalau 14 miliar kita anggarkan, langsung bagi-bagi juga bermasalah. Enggak cukup ya Pak ya. Tapi kalau melalui sistematika itu tadi.
Terus mungkin aturan mainnya orang kata bahwa tidak ada bisa yang menjadi sebuah apa namanya, ya kalau dalam pencairan uang ini kan mendingan ada badan BPJS itu. Iya, iya, iya. Kalau 14 miliar mungkin kita bisa juga menyiapkan anggarannya. Tapi pencairannya juga menurut saya mungkin tidak dijamin gitu. Tidak dijamin dana itu benar-benar berjalan dengan baik. Tapi kalau dengan BPJS kita memberikan 6 miliar, tapi dia klaimnya setiap tahun 14 miliar, berarti kan pemerintah daerah sudah diringankan sekitar betul, 8 miliar gitu setiap tahunnya. Padahal 6 miliar itu sudah melebihi daripada klaim kami 22.000 jiwa. Ya, para pekerja non upah di Raja Ampat setiap tahun. Itu Tribuners, keren. Nah, makanya ini tadi menjadi rujukan atau contoh bagaimana pemerintah daerah ketika memang peduli menyiapkan suatu program yang ini memang akan dirasakan manfaatnya, ya kan? Cuma burung sama apa saja yang tidak tercover tadi, ikan yang tidak tercover. Oke Pak, next kita lanjut. Itu ketenaga kerjaan, kemudian korelasinya juga di kesehatan. Kesehatan juga Kabupaten Raja Ampat diganjar UHC Award juga Pak, terhadap bagaimana BPJS Kesehatan ini juga berjalan. Mungkin sistematik atau skemanya sama Pak, atau inovasinya juga sama mungkin Pak? Sama sebenarnya, kita juga memberikan jaminan kesehatan gratis sebenarnya. Sudah di mana saya awal menjadi bupati, sudah kita genjot terus, berikan dukungan terus, hampir kurang lebih 11 miliar kita berikan setiap tahun. Tidak, pertama awalnya 7 miliar, naik terus naik sampai hari ini kalau tidak salah sekitar 11 miliar, kurang lebih hampir 12 miliar. Hampir 12 miliar. Tetapi klaim ataupun pembayaran daripada dari BPJS Kesehatan, baik itu kapitasi maupun jasa pelayanan, itu lebih daripada 11 miliar tersebut. Tapi berkaitan dengan jaminan kesehatan gratis, setiap warga masyarakat Raja Ampat yang berKTP Raja Ampat dapat berobat di mana-mana menggunakan BPJS Kesehatan. Karena pemerintah daerah sudah memberikan jaminan kesehatan gratis. Melalui PBI ya Pak? Melalui PBI yang dibiayai oleh APBD? Iya. Preminya ini? Iya, preminya sudah dibiayai oleh ini, oleh pemerintah daerah. Dan memang kemarin kalau di Papua Barat, kita pertama kali yang mendapat UHC, Universal Health Coverage itu pertama kali di tahun 2019. Tapi dengan masa COVID, terus kemarin pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan ada memberikan dukungan juga terhadap BPJS Kesehatan. Tetapi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat terus saja berjalan. Cuma dukungan yang tadi kalau seandainya pemerintah daerah tidak bisa mengklaim, diklaim akan nanti dibantu oleh pemerintah lewat Kementerian Kesehatan. Tapi komitmen pemerintah daerah tetap berjalan terus. Tahun ini pun juga kita sudah anggarkan kurang lebih 12 miliar juga untuk BPJS, untuk memberikan jaminan kesehatan gratis terhadap masyarakat Raja Ampat, khususnya yang berKTP Raja Ampat. Fasilitas kesehatan Pak, itu tadi rumah sakit cuma satu, tapi puskesmas ada, atau mungkin ada nanti puskesmas pertama. Mungkin ada investor yang mungkin membangun rumah sakit, atau pemerintah daerah sendiri akan meningkatkan status dari rumah sakit kita itu Pak. Kita akreditasi rumah sakit dari DKC. Itu kita selalu genjot ataupun kita berikan daya dukung, baik itu serana perserana. Terutama di Raja Ampat ini kan memiliki sember itu, hyperbarik itu, yang dimana berkaitan dengan daerah destinasi. Itu juga sudah kita terpadu dalam pengelolaannya untuk juga memberikan pelayanan kesehatan terhadap para diver yang mengalami betul Pak. Itu. Dan itu rumah sakit Raja Ampat itu lebih siap. Karena yang punya sember adalah di Papua Barat Daya ini adalah cuma Raja Ampat. Ya, betul. Tapi terus terang dalam peningkatan itu kita bukan kabupaten saja yang kita ini yang setiap tahun kita tingkatkan gitu. Tetapi dari dukungan provinsi maupun juga dukungan dari pusat itu juga penting. Kita sangat butuhkan, yaitu di mana kita berharap ada rumah sakit Pratama. Kalau puskesmas Pratama sudah ada kurang lebih dari 24 distrik, dan satu puskesmas Pratama itu berada pada ibu kota distrik, kurang lebih sudah
sekitar 3, 4, dari 24 sudah kita miliki ada sekitar 12. Masih ada 12 lagi yang kurang. Tentunya kita minta dukungan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan untuk memberikan kami juga puskesmas pertama. Kami sudah usulkan, cuma sayangnya tahun ini cuma turun 1 saja. Kalau kemarin turun 2, sekarang turun 1. Saya takut tahun depan lagi bukan turun 1 lagi, turun 0. Nah, ini tentu, ya, berarti zero itu kan. Zero. Begitu. Oke, Tribuners, itu kita ulik tadi, kemudian sudah ada ketenagaan kesehatan. Lalu kita akan mengulas mengenai stunting, Pak. Oke. Ini yang menjadi program nasional. Ya. Kita daerah ini ya namanya program nasional yang ngikutin, Pak. Betul. Nah, ini bagaimana pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengupayakan menekan angka stunting. Tapi sebenarnya itu berkorelasi dengan ketenagakerjaan tadi, Pak. Setuju. Kalau itu saya sepakat. Iya. Karena berkaitan dengan pola hidup sebenarnya. Betul, Pak. Karena masyarakat Raja Ampat ini pola hidupnya adalah nelayan dan sebagai petani ataupun buru-buru kasar, dia akan mempengaruhi kehidupan pola makannya. Tapi yang saya lihat adalah pola pikirnya sebenarnya. Alam Raja Ampat ini, laut menjanjikan kekayaan alam yang luar biasa. Kalau dulu orang tua-tua saya, masa nasi dulu, baru kita di pinggir pantai ambil ikan. Nggak pakai umpan, ikan langsung dipakai kail itu, angkat. Dan sampai hari ini. Kalau nasi dengan ikan dan orang tua saya hidup, kakek saya dan kami ini juga hidup. Hari ini kami juga kadang-kadang juga bingung juga apa namanya stunting itu. Iya. Bingung, Pak, ya. Stunting itu apa? Oh, karena gizi. Kurang gizi. Padahal gizi ikan itu begitu luar tinggi. Biasa, Pak. Keseharian orang Raja Ampat itu makan itu yang namanya siput-siput itu. Apa itu kurang udang, gizi? Lobster begitu banyak. Lobster, udang, terus juga ikan, tunanya juga ada. Banyak lah. Apalagi juga di hutan. Banyak sekali kehidupan yang ada. Betul. Memang kalau saya lihat adalah pola hidup. Pola hidup artinya mungkin dengan sekarang ini, artinya waktu-waktu saat ini saya lihat bahwa pola hidup itu terbentuk karena pola pikir. Semua karena mungkin terlalu dimanjakan dengan alam yang ada, akhirnya ya mungkin malas begitu menurut saya. Sebenarnya bukan di Raja Ampat permasalahan ini. Mungkin Raja Ampat dalam kategori yang ada. Saya sudah kemarin ngomong sama BPS juga. Tolong juga kalian memberikan data itu harus validasi. Kita sama-sama koordinasi. Inventarisirnya ini harus benar-benar harus divalidasi dengan baik, qualified itu data itu. Jangan kamu anggap orang Raja Ampat itu pendek-pendek, itu stunting. Orang Raja Ampat itu memang pendek-pendek, memang dasar keturunan juga pendek-pendek ada. Keturunan saya itu orang asli Maya yang ada di daerah Kabare itu. Di satu kampung yang namanya Ande itu orangnya pendek-pendek semua. Karena memang orang hutan kita. Orang yang memiliki tinggal di hutan. Berarti ya namanya secara antropologi, orang yang pendek itu memang menyatakan bahwa antropologi menyatakan bahwa orang pendek itu orang-orang hutan. Karena dia hidup di bawah-bawah pohon. Berarti dia dalam pertumbuhan tubuhnya memang dipendek. Tapi kalau orang di pinggiran pantai pasti dia tinggi karena apa? Tidak ada lagi yang membatasi atasnya atau dia berenang terus. Yang pertanyaannya, stuntingnya apa gitu? Kalau pola makannya, dia lebih bergizi. Orang sekarang makan beras, takut gula. Mereka di sana makan sagu. Saya sampai hari ini makan yang namanya papeda, ada makanan khasnya kita di Papua. Itu saya lebih senang makan papeda. Nasi tidak banyak. Saya lebih suka makan singkong begitu umpamanya. Atau saya lebih suka makan ikan seekor plus tanpa nasi. Lah, terus ada klarifikasi ataupun data, klasifikasi bahwa Raja Ampat juga termasuk stunting. Saya juga bingung. Tapi itu saya harus hargai. Saya sudah bilang sama para badan statistik ini, BPS, tolong untuk kita sama-sama validasi data. Karena program pemerintah sudah cukup banyak. Dari jaminan kesehatan, kita memberikan jaminan kesehatan gratis. Dari tenaga kerja yang tidak kerja di ASN, kita sudah berikan jaminan keselamatan kerja. Terus setiap sekolah kita juga memberikan stimulan, makanan tambahan. Kita dari Dinas Kesehatan kita program pembagian susu. Juga dari Dinas Kesehatan kita memberikan jaminan vitamin.
Dan juga selalu melakukan penyuluhan, sosialisasi terhadap stunting itu sendiri, tetapi pola makan. Iya, iya. Tapi yang saya selalu tekankan adalah pola hidup dan pola pikir. Pola pikir. Nah, Oke, kita ini cuma Tribuners mau itu tadi berusaha Pak ya. aja sudah hidup ini. Pola pikir dan pola hidup. Pola hidup dan pola pikir. Pola pikir. Nah, itu yang menjadi garis bawah dari Pak Bupati tadi, Iya. bagaimana stunting ini wadahnya harusnya tidak ada lah gitu loh ya. Karena Iya. itu sudah dengan alam yang melimpah, dengan program-program yang harusnya ini angka ini sudah tidak terdeteksi. Tidak ada. Walaupun ada ya cuman berapa lah gitu lah ya Pak, Iya, kan iya. gitu. Maaf, mungkin saya karena stunting ini kan kalau orang dengar itu kayak macam sesuatu yang kurang sehat gitu. Atau dianggap kayak busung lapar. Iya. Orang Raja Ampat nggak ada yang busung lapar. Silakan turun di pantai, sudah ada kehidupan di situ. Tinggal bawa korek api, bawa ke hutan sudah ada bawa korek api, sudah hidup itu. Panggang ikan. Oh, panggang ikan, burung-burung juga masih ada ya kan gitu. Semua hidup saya enak gitu Iya, ya menurut betul. saya. Jadi ya mungkin perlu ada validasi data Betul. saja. Oke, terakhir Pak. Ya. Dari sekian banyak tentu kita tidak bisa menafikan adalah Betul. sektor infrastruktur. Oke, infrastruktur ya. Ini bagaimana kita Pak, 20 tahun ini pembangunan, kalau kita mengawal suatu daerah ini, kemarin nggak ada ini, muncul ini, bangun ini, jalannya ini sudah kita bikin. Nah ini secara global Pak Bupati, infrastruktur yang sudah kita siapkan di Raja Ampat ini sejauh ini sudah, kalau bayangannya Pak Bupati kira-kira dari range 100% itu kita sudah bangun misal 60-70% atau seperti apa Pak gambarannya di Raja Ampat? Kalau secara komprehensif menyeluruh, Ya. semua kebijakan kami setiap tahun pembangunan infrastruktur itu ada di semua daerah, tidak terpusat di ibu kota. Ibu kota. Jadi kami lebih pada membangun dari pinggiran. Menjadi skala prioritas atau menjadi program prioritas kami adalah membangun rumah-rumah ibadah. Kenapa? Saya mau masyarakat Raja Ampat yang kemajemukan atau pluralisme dengan berbagai agama yang ada hidup di Kabupaten Raja Ampat ini bisa mempunyai keyakinan terhadap Tuhan dulu, supaya bisa mendapat rahmat gitu, taufik gitu, untuk bisa hidup lebih baik gitu. Karena iman itu yang lebih baik itu kan akan memberikan pencerahan dalam pikiran kita. Sekali lagi bahwa membangun gereja, masjid di Kabupaten Raja Ampat ini ada bisa sampai 20 tahun. Sebelum Raja Ampat ini jadi kabupaten. Sebelum Raja Ampat berumur 20 tahun di hari ini. Ada gereja yang dibangun sekitar 17 tahun. Baru udah jadi meninggal itu tukangnya, udah meninggal Belum ketua jadi, panitia, belum jadi-jadi. Tapi sudah waktu zamannya saya, rumah-rumah ibadah itu menjadi fokus konsentrasi saya untuk dibangun di seluruh wilayah yang ada dimiliki oleh Kabupaten Raja Ampat. Umpamanya gini, atau lebih tepatnya adalah begini. Di situ ada kampung yang beragama Nasrani. Mereka lagi bangun gereja dengan swadaya masyarakat. Pemerintah datang hadir dengan pihak ketiga dan menyelesaikannya. Kita membangun gereja tidak memberikan bantuan kepada panitia, tetapi kita pihak ketigakan. Kontraktor mengerjakannya sampai selesai. Sama pula membangun masjid pun juga begitu. Jadi orang bangun masjid tidak berikan bantuannya kepada panitia, tapi kita berikan dukungan terhadap masjid dengan melibatkan pihak ketiga. Berapa rencana anggaran biayanya, rapnya, perencanaannya sudah ada, katakanlah 5 miliar, berarti kita anggarkan 1 tahun 1 miliar. Dalam 5 tahun kita sudah bisa menikmati rumah ibadah itu, baik itu masjid maupun gereja tersebut. Alhamdulillah menurut saya klaim keberhasilan itu sangat terwujudnya sekitar 80%. 80% Pak ya. Dan itu dirasakan oleh masyarakat. Karena terus terang masyarakat, ya begitulah kehidupan kita. Karena semua yang takut Tuhan harus punya bekerja bagaimana untuk membangun rumah gereja dan dan juga bangun masjid. Dan ini menjadi satu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kadang sudah dibagi ini masyarakat ini punya tanggung jawab ini ya, tanggung jawab ini. Karena belum sempat ada pembiayaannya, akhirnya kadang-kadang dia pergi ke laut bukan dia kembali lagi, tapi dia langsung kembali ke Sorong gitu. Sudah malu kembali ke kampung.
gitu. Dan ini terjadi, dan itu berbagai penyakit sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka itulah pemerintah hadir. Pemerintah hadir itu untuk bagaimana melihat masyarakat dalam prasarana rumah ibadah dulu. Namun jalan, air bersih, listrik terutama, di saat saya menjadi bupati, saya langsung berkoordinasi dengan JM wilayah PLN di Papua, yaitu di Jayapura. Saya minta dukungan sepenuhnya agar seluruh kampung yang ada di 117 kampung itu harus kehadiran PLN itu harus nyata. Jadi tidak ada kampung yang gelap lah Pak ya? Ya, alhamdulillah kita sampai hari ini tahun 2023 kita sudah mencapai 76 kampung dialiri oleh listrik PLN. Dan itu satu hal yang membantu, terutama daerah-daerah destinasi wisata. Karena dengan kehadiran lampu atau listrik yang mencukupi dan memadai, potensi pariwisata itu dari sisi prasarana, daya dukung terhadap homestay maupun resort-resort mereka bisa dapat dikembangkan dengan baik. Dan para pengunjung ataupun para orang-orang yang datang menikmati sudah bisa benar-benar seperti yang diharapkan oleh para wisatawan itu sendiri. Jadi secara prasarana infrastruktur kita juga bangun di sini. Tetapi fokus kami adalah dari pinggiran. Dari pinggir Pak ya. Jadi bukan kita membuat megah kota atau sebagai ibu kota, tidak gitu Pak ya. 12 puskesmas Pratama itu merupakan juga bagian dari koordinasi kita terhadap bagaimana fokus kita terhadap dunia kesehatan. Kita juga ada membangun port-port, pelabuhan-pelabuhan yang dermaga-dermaga bekerja, baik itu bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan lewat Dirjen Darat maupun Dirjen Laut, tetapi juga prasarana pada objek-objek wisata dengan kampung-kampung pendukung ataupun penyangga daripada objek wisata itu sendiri. Baik itu daya dukung terhadap listrik, tapi juga manusianya, pengawasannya, terutama pada jalur-jalur kapal yang ada yang sudah kita siapkan, terutama dermaga-dermaga kapal kecil, kita bilang jeti-jeti pelabuhan-pelabuhan kapal, speedboat itu sendiri. Jadi aksesibilitas lah Pak ya, itu yang kita perlancar lah itu. Kalau untuk udara kami lepas buka tangan karena sudah mungkin 100 kali kita bicara tapi tidak pernah juga didukung-dukung. Jadi yang ada kita hanya cuma menjaga yang ada, yaitu pelabuhan-pelabuhan jembatan-jembatan rakyat yang kecil, yang di kampung-kampung itu yang bisa menjadi satu akses untuk kampung satu dengan kampung yang lain. Demikian tadi Tribuners perbincangan kita dengan Bapak Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umrati. Tapi sebelum kita akhiri session spesial 2 dekade Kabupaten Raja Ampat, kita minta closing statement dari Pak Bupati di HUT yang ke-20 ini, harapan dan mungkin pesan untuk masyarakat Raja Ampat khususnya. Monggo Pak Bupati. Baik, terima kasih untuk tribunnews.sorong.com bahwa sebagai Bupati Raja Ampat saya mengucapkan Hari HUT ke-20 tahun Kabupaten Raja Ampat tanggal 9 Mei 2023. Saya berharap bahwa pemerintah dan masyarakat tidak boleh berbeda pandang, pola pikir maupun harus bersyukur atas apa yang sudah kita dapati atau kita rasakan. Baik itu pembangunan infrastrukturnya secara fisik, tetapi juga pembangunan sisi manusianya. Keberhasilan daerah ini yang ke-20 tahun sudah sama-sama kita tahu. Tentu kita berharap bahwa komitmen dan tanggung jawab bukan saja di saya, tetapi juga di birokrasi dalam hal ini ataupun stakeholder dan juga terutama pada masyarakat untuk mengawal dan menjaga program-program pembangunan ini untuk di waktu yang kemarin dan hari ini dan di waktu yang akan datang lebih baik lagi. Dan Raja Ampat lebih cerdas, lebih bermartabat, tetapi lebih unggul dari daerah-daerah yang lain dalam persaingan, dalam berbagai program-program kebijakan terhadap daerah itu sendiri. Di Provinsi Papua Barat Daya khususnya, tetapi juga di Indonesia secara umumnya. Selamat HUT yang ke-20 Kabupaten Raja Ampat, 9 Mei tahun 2023. Terima kasih. Baik Tribuners, demikian tadi perbincangan spesial HUT Kabupaten Raja Ampat 2 dekade. Saya Jaryanto, Content Manager tribunsorong.com bersama segenap suku pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di program yang lain dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.